Dubes Ukraina minta RI bersuara keras agar didengar diktator Rusia. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, meminta Indonesia untuk angkat suara membahas serangan Rusia ke negara itu. Jadi yang saya harapkan dari Indonesia adalah untuk berdiri dan berbicara, angkat suara dengan keras dan percaya diri. Dan suara Indonesia ini akan didengar semua orang termasuk diktator Kremlin. Hamyanin menilai peran Indonesia tak hanya sebatas pemimpin kawasan tetapi berkembang menjadi kekuatan global yang mampu mempengaruhi situasi global. Dia berpikir, Indonesia angkat suara, tidak ada siapapun dan tidak ada negara atau wilayah dan pemimpin dunia yang berani mengabaikannya. Ukraina juga klaim tewaskan 50 tentara Rusia, perang menggila. Selain itu, Hamyanin juga menekankan bahwa Ukraina masih membuka jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan Rusia. Hamyanin juga menyampaikan warga Ukraina telah bersiap menghadapi invasi Rusia dan mereka siap. Diketahui, pasukan Rusia disebut mulai bergerak ke wilayah timur Ukraina. Salah satunya adalah Luhansk. Ledakan kerap terjadi. Pemerintah Ukraina juga telah menghimbau warga di kota Luhansk agar segera pergi dari wilayah itu. Legislator ini meminta Jokowi beri intervensi soal serangan Rusia ke Ukraina. Anggota DPR RI Lulu Hamidah meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian lebih terhadap perang antara Rusia dan Ukraina yang memanas. Kebutuhan WNI di Ukraina pun harus terus dipantau oleh pemerintah. Meminta dan mendukung Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 untuk menggunakan pengaruhnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis lanjutan Rusia, serta terus mendorong cara-cara atau upaya non-kekerasan untuk menghentikan invasi militer di Ukraina. Serangan di Ukraina semakin masif setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina. Pada 2014, pasukan elit Rusia juga merebut seluruh sebadan Crimea di Ukraina. Dengan kembali memanasnya serangan Rusia, Lulu mengingatkan agar pemerintah memastikan perlindungan terhadap WNI di Ukraina dilakukan secara maksimal. Harus pastikan keselamatan dan keamanan WNI, kemudian membuka akses atau hotline bagi pihak-pihak yang membutuhkan update atau informasi terkait keluarga yang berada di Ukraina. Meminta dan mendukung Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 untuk menggunakan pengaruhnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis lanjutan, serta terus mendorong cara-cara atau upaya non-kekerasan untuk menghentikan invasi militer di Ukraina. Serangan di Ukraina semakin masif setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina. Dengan kembali memanasnya serangan Rusia, Lulu mengingatkan agar pemerintah memastikan perlindungan terhadap WNI di Ukraina dilakukan secara maksimal. Tak hanya itu, anggota Komisi 4 DPR RI ini juga berharap North Atlantic Treaty Organization atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara menjaga jarak dan juga kepentingan serta menarik diri dari perbatasan agar tidak menjadi provokasi buruk bagi situasi Rusia dan Ukraina. Lulu juga menyebutkan Indonesia harus menegaskan sikap menolak segala bentuk kekerasan dan invasi militer termasuk yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Meminta dan mendukung Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 untuk menggunakan pengaruhnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis lanjutan Rusia, serta terus mendorong para cara-cara atau upaya non-kekerasan untuk menghentikan invasi militer di Ukraina. Serangan di Ukraina juga semakin masif setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina. Dengan kembali memanasnya serangan Rusia, Lulu mengingatkan agar pemerintah memastikan perlindungan terhadap WNI di Ukraina dilakukan secara maksimal. Tak hanya itu, anggota Komisi 4 DPR ini juga berharap North Atlantic Treaty Organization atau NATO menjaga jarak dan kepentingan serta menarik diri dari perbatasan agar tidak menjadi provokasi buruk bagi situasi di Ukraina. Lulu menyebut Indonesia harus menegaskan sikap menolak segala bentuk kekerasan dan invasi militer termasuk yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Menurutnya, tindakan militer Putin akan menciptakan kesengsaraan bagi kedua negara, terutama rakyat Ukraina. Lulu menilai akan terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa jika invasi Rusia terhadap Ukraina tak dihentikan. Lulu khawatir akan terjadi gelombang jutaan pengungsi yang akan membanjiri Eropa dan kawasan sekitarnya jika krisis ini tak diakhiri dengan damai. Sebagai negara superpower, Rusia disebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan juga keseimbangan dunia. Kiranya kekuatan dan kepemimpinan Rusia dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia tidak dikorbankan karena nantinya justru akan menciptakan gelombang protes dan permusuhan dari seluruh dunia. Ia pun mengingatkan, pandemi COVID-19 yang belum berakhir sudah berdampak terhadap sistem kesehatan dan ketahanan ekonomi masyarakat dunia. Jika persoalan ini ditambah dengan adanya ancaman keamanan global, Lulu khawatir permasalahan global akan semakin kompleks.
Di mana sebelumnya Presiden Jokowi menyerukan untuk menghentikan perang di akun Twitter resminya. Namun, cuitan Jokowi disampaikan secara singkat dan tanpa memberikan konteks terhadap kondisi peperangan mana yang dia maksud. Perang Rusia versus Ukraina yang terjadi setelah Presiden Vladimir Putin pada Kamis 24 Februari pagi mengumumkan operasi militer untuk membela separatis di timur Ukraina. Pasukan Angkatan Udara Darat Rusia pun mulai menyeberang ke Ukraina dari beberapa arah. Kementerian Pertahanan Rusia hari ini juga mengatakan telah menghancurkan pangkalan udara militer Ukraina. Suara ledakan juga terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina, disusul beberapa kota di dekat garis depan dan sepanjang pantai negara itu. Ukraina juga menjadi menutup wilayah udaranya untuk pesawat sipil dan Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba menulis di Twitter bahwa negaranya menghadapi invasi skala penuh. Persenjataan Ukraina pun masih kalah jauh dibandingkan Rusia meski sudah disuplai senjata dan amunisi dari negara barat. Pusat Penjaga Perbatasan Ukraina mengatakan tank Rusia dan alat beratnya melintasi perbatasan di beberapa wilayah utara, serta dari semenanjung Crimea yang dicaplok Kremlin di selatan. Selain itu, Ukraina juga melaporkan kematian pertama akibat invasi darat. Diberitakan Al Arabiya, menurut seorang penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina pada Kamis, sedikitnya 8 orang tewas dan 9 orang mengalami luka-luka akibat serangan Rusia. Pada Kamis sore waktu Indonesia, Ukraina melaporkan sedikitnya 40 orang telah tewas akibat serangan Rusia. Laporan itu disampaikan salah satu penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych. Selain itu, beberapa puluh orang juga menderita luka-luka, sebagaimana dilansir Associated Press. Penjaga perbatasan mengatakan pasukan militer Rusia telah melintasi perbatasan Ukraina ke wilayah Chernihiv, Kharkiv, dan juga Luhansk. Ukraina mengatakan pada Kamis bahwa Rusia sedang memindahkan peralatan militer ke negara itu dari Crimea yang dicaplok dan bahwa Rusia menembakinya di seluruh negeri sampai ke wilayah Lviv di Ukraina Barat. Negara kami juga menghadapi serangan cyber tanpa henti. Demikian kata seorang pejabat di Ukraina.